Hai, apa kabar? Baik-baik. Bisa kedengeran nggak Kedengeran suaranya? suaraku? Kedengeran, jelas. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman Good. semua, apakah kedengeran? Ya. Boleh tulis di komen kalau kedengeran, kalau semua aman. Kita akan segera mulai kalau semua aman. Oke? Oke, terima kasih dari Ibu Yayu Brindil. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau menunggu di episode kedua sejenak hari ini bersama Firly Namora Arziki. Oke, kita akan mulai selama 30 menit ke depan di Sejenak Charlotte Mason Indonesia. Terima kasih yang sudah menunggu-nunggu episode kali ini. Jangan sampai telat, langsung masuk aja karena tayangan ini hanya 30 menit ke depan. Dan di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang living ideas, membangkitkan minat anak untuk menulis. Nah, bersama saya sudah ada narasumbernya nih. Masih muda banget. Halo Fair, apa kabar? Hai, Tante Alexa dan teman-teman semua. Hai, Charlotte Mason Indonesia. Terima kasih ya Kabar sudah saya ada di baik. sini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga sudah invite saya untuk live bersama kalian semua. Ya, Asik. Ini memang kita perlu darah muda nih, darah segar. Biar fresh. Oke, sebelum kita mulai, kita akan sedikit cerita tentang Fair ya. Sejenak tentang Fair adalah remaja putri berusia 18 tahun, tinggal di Surabaya, sejak kecil homeschooling dengan metode Charlotte Mason atau CM, dan sekarang setara dengan kelas 12 atau 3 SMA ya? yoi, benar sekali. Oke. Fair adalah putri pertama dari Lili Fresti, Dewan Asas Charlotte Mason Indonesia, dan dari kecil dia memiliki banyak sekali minat seperti menggambar, menulis, berimajinasi, membuat cerita, bermain piano, kehidupan alam, desain, dan juga senang dengan bahasa Inggris. Lalu sepak terjangnya di CMID nih, masih kecil tapi udah mantap nih. Jadi Fair itu pernah bergabung sebagai tim penerjemah untuk menerjemahkan buku Children History of the World beberapa tahun lalu ya Fair ya. Ya, benar Dan Tante. Fair juga pernah magang di tim grafisnya Dana Usaha CMID. Benar ya Fair? Benar, sedikit aja. Oke, itu sejenak tentang Fair ya. Jadi episode kali ini spesial ya Fair ya. I think so. I think so, Ya, ya we seperti think so. Jadi karena ada giveaway buat teman-teman, ada satu buku, bukunya adalah buku ini. Terbalik nih kali-kali ya. Sama dong kita. Foto dulu. Yeah. Iya, ada satu buku puisi dari Fair untuk satu pemenang hari ini. Nanti silahkan mau komen, nanti komennya yang paling oke bagi Fair nanti akan dipilih. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan untuk menulis pertanyaan ya. sip, guys. Oke, kita akan langsung mulai nih ya. Fair, kamu kegiatannya apa sih sekarang Fair? Sekarang kegiatan saya kurang lebih kembali seperti biasa sih, akademis, dan aku juga sedang berusaha untuk mengumpulkan tulisan-tulisan untuk proyek buku selanjutnya karena aku suka banget menulis. Waduh. Dan mungkin karena tahun depan itu aku udah mau lulus SMA, Mm-mm. jadi I think at the start of 2026 aku bakal ada persiapan untuk kuliah, Oke. ujian UTBK ya. Ini Begitu, kurang lebih. cukup sesuatu hal yang krusial ya, karena sebentar lagi mau ke jenjang kuliah ya, Pak Ir ya. Benar sekali. Tapi kamu tetap punya project, tetap punya ide yang ingin kamu wujudkan ya. Iya, insya Allah Oke. bisa. Nah, kemarin kan Pak Ir baru selesai ikut kegiatan internasional ya. Itu kegiatan apa tuh Pak Ir?
Oh, kalau kegiatan itu aku ikut suatu program 2 bulan yang judulnya itu School of Peace, Sekolah Mm-mm. Perdamaian. Dan dia Mm-mm. diadakan oleh organisasi internasional yang namanya itu YMCA, dan cabangnya YMCA itu ICF atau Interfaith Cooperation Forum. Dia yang menyelenggarakan School of Peace ini. Dan apa yang aku pelajari selama School of Peace, pertama tentu saja karena seperti judulnya Interfaith Cooperation Forum, School of Peace ini mengajak pemuda-pemudi dari seluruh Asia untuk berkolaborasi dan belajar bareng tentang peace building, tentang agama, tentang berkomunikasi. Terus kita sampai belajar tentang teater, RVC, tugas proyek kelompok, cara membuat proposal, jurnalisme, dan segala macam di dalam program 2 bulan itu. Dan aku merupakan salah satu yang mewakili Indonesia. Mantap sekali. 4 jempol sama yang di bawah. Jadi Masih. Fair itu paling muda ya, 18 tahun ya ikut ini ya. Ya, ya, Nah, itu kan kamu kan harus berkomunikasi dengan banyak orang yang bahkan usianya ada yang umur 20, 30 gitu kan. Itu ngaruh nggak sih dengan apa yang sudah kamu baca selama ini pada saat kamu harus mempunyai apa obrolan topik-topik internasional sama mereka, Fair? sepertinya kurang lebih berpengaruh sih. Hmm. Apalagi karena sebelum-sebelumnya ini aku berusaha untuk membaca buku itu nggak cuma yang berkutat pada misal fiksi yang digandrungi oleh misalkan remaja-remaja gitu. Aku Hmm. mencoba untuk membaca non-fiksi, untuk membaca novel yang lebih dewasa, yang bahasannya juga nggak cuma tentang fantasi, tapi mungkin juga kehidupan gitu. Dan dari Hmm. situ, I think aku bisa kayak apa ya, merefleksikan cerita-cerita yang lebih dewasa itu dengan kehidupan yang sedang kuhadapi, dan juga I think menyesuaikan dengan uh, my surroundings di School of Peace. Hmm. Apalagi karena aku sebagai paling muda di situ, kadang banyak yang menganggap kayak, oh ini she's the baby of School of Peace. Jadi kayaknya mungkin kamu nggak bakal paham sih begini begitu. Tapi aku paham kayak mereka misal bicara tentang Hmm. konflik, bicara tentang masalah keluarga, bicara tentang cinta, tentang perang. Dikit-dikit nyambung lah aku dengan mereka. Ya Ya. ampun. Tunggu sebentar, bateraiku habis nih. Mbak, boleh minta charger, Mbak? Oke, aku mau nanya nih, Fair. Kamu kan dari tadi yang tadi kamu ceritain ya, kamu punya banyak pengetahuan. Itu kan pasti karena atmosfer yang ada di keluarga ya. Mungkin Fair Ya. bisa cerita living ideas apa sih yang dirimu hirup dari Bundi, dari ayah gitu. Kalau soal living ideas, mungkin Bundi emang kayak atmosfer aku sedari kecil itu memang sangat ditemani oleh buku-buku dan literasi. Jadi aku inget banget dulu pas waktu aku kecil, mungkin umur berapa ya, 3, 4 gitu. Bundi tuh emang dari yang baik, suka sekali membacakan aku buku. Dan itu tentu saja nggak langsung living books ya guys. Mungkin ya buku-buku kayak buku cerita anak-anak, buku sesederhana buku bergambar, yang kalimatnya selembar satu kalimat, selembar satu kalimat. Cuman dari situ kayak fire kecil, oh aku suka baca buku, aku suka dibacain sama Bundi. Mm-mm. Dan aku sering kali minta Bundi untuk bacain lagi, bacain lagi, bacain lagi. Dan dari situlah minat baca itu kayak terbangun, dan I crave for more books to read or to be read by my mom, dan kadang-kadang juga ayahku. Dan ya itu, kemudian aku teruskan juga untuk mencoba membacakan buku untuk adikku. Aduh, Aku punya 2 adik nih. Iya. iya ya. Jadi memang sudah menghirup udara-udara buku tiap hari gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang juga belum familiar sama Charlotte Mason ya. Pak kan dari kecil memang sudah memakai metode pendidikan Charlotte Mason ya. Jadi terpapar sama yang namanya living ideas, living books gitu. Kalau menurut Fair tuh
living books tuh yang seperti apa sih, Fair? Kalau menurut Fire yang sekarang, living books itu kurang lebih adalah buku-buku yang bisa menggugahku untuk kembali melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, atau berkarya sesuatu. Jadi cerita-cerita dalam living books itu kurang lebih bisa membuat saya itu untuk terpantik suatu ide. Jadi entah aku mempertanyakan apa yang aku baca atau aku malah terinspirasi untuk kembali berkarya. Misalkan aku membuat renungan refleksi tentang buku itu atau puisi tentang buku itu dan maybe living books itu juga merupakan buku-buku yang kalau dibaca berulang kali sekalipun itu nggak pernah bosen dan selalu ada hal baru yang bisa aku temukan atau aku petik dari buku itu. Dan of course nggak selalu novel ya teman-teman, bisa non fiksi, bisa ya. Oke. Ini berarti membekas sekali ya, sampai memantik Fair untuk Ya, melakukan sesuatu, ya kan? Gitu ya. Kalau menurut Fair, mungkin nggak sih kalau kamu kan penulis ya, kamu ada dua buku buku ya. Eh, Bacar Mulut yang pertama antologi sama teman-teman yang remaja yang lain, sama yang kedua itu yang kita mau bahas hari ini itu adalah ya. Peluk Si Meong ya. Nah, itu mungkin nggak sih kalau penulis itu tidak membaca? Kalau melihat dari sekeliling aku kayak banyak sekali kan penulis, kayak ada begitu banyak penulis di dunia ini. Bahkan kalau misal teman-teman semua pergi ke toko buku kayak misal ke Gramedia, itu kan buku banyak sekali dan genre-nya itu bener-bener macam-macam banget. Tapi dan dari situ aku menyadari kalau semua orang tuh bisa menulis. Menulis itu gampang. Kayak setiap orang punya pemikirannya masing-masing, punya fantasi masing-masing tentang misal kehidupan ideal mereka atau mimpi mereka atau imajinasi mereka apapun itu. Tapi yang benar-benar bisa menulis secara bagus atau tulisannya itu benar-benar terstruktur, itu biasanya orang-orang yang memang senang membaca. Karena dengan mereka membaca, mereka bisa kayak menangkap kayak setiap buku yang kita baca ini memiliki writing style dan juga alur cerita dan konflik dan plot yang berbeda-beda dan biasanya mereka yang baca buku yang benar-benar living books atau buku-buku bagus lah gitu, mereka bisa menangkap kurang lebih bagaimana para penulis buku-buku bagus itu menuangkan ide atau gagasan atau pemikiran mereka ke dalam tulisan tersebut. Dan Oke. kemudian orang itu bisa mengadaptasikannya kepada karya mereka sendiri. Ya mungkin tulisannya itu. Oke, jadi dengan membaca yang banyak, maka tulisan akan lebih kaya ya, Fair ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah jawaban dari anak 18 tahun. Kamu yakin kamu 18 tahun? Yakin, 100%. Oke, teman-teman, jangan lupa kita ada giveaway ya. Tadi aku udah kasih tahu belum sih? Giveaway hari ini akan diberikan kepada teman-teman pemirsa yang menulis pertanyaan paling ciamik, pokoknya nanti akan dipilih Fire di akhir acara. Oke, jadi silakan. Yuk, Oke, sekarang aku mau tanya Pak Ir tentang buku ini ya, buku Peluk Si Meong. Nah, ini kan buku puisi. Jarang loh anak-anak menulis buku puisi dan ini ditulis Pak Ir di usia 7 tahun dan berbahasa Inggris pula. Nih bisa cerita nggak nih? oke, jadi cerita awal mula terjadinya buku ini atau kumpulan buku puisi Peluk Si Meong, awalnya pas waktu Fire berusia 7 tahun, tentu saja dia nggak expect untuk tulisan-tulisannya itu bakal dijadikan buku ya teman-teman. Dulu itu dari dulu sampai sekarang aku suka banget kucing. Jadi binatang favoritku itu kucing. Pas waktu aku umur 7,
itu adikku yang pertama lahir dan pas itu kucingku itu juga baru melahirkan. Jadi kucingku yang tadinya udah ada 5 tambah 4 anak lagi. Jadi ada 9 kucing dan sehari-harinya itu karena emang anak 7 tahun kan ya nggak ngapa-ngapain yang berat-berat juga ya. Jadi aku suka ngelamun sambil memperhatikan kucing-kucing itu. Dan karena aku suka membaca buku puisi, buku-buku puisi kayak yang puisi-puisi singkat seperti misalnya buku ini, A Apa tuh? Child Book Oh of ya, A Children's Book Yoshikawa, ya. of ya, ya. Aku jadi seringkali terinspirasi itu untuk membuat puisi-puisi singkat-singkat lucu-lucu gitu. Dan tentu saja tentang kucing. Karena yang Mm-mm. sering aku amati pada saat itu kucing. Mm-mm. Apalagi aku juga punya beberapa buku favorit yang tentang kucing. Tambahlah aku beride untuk menulis puisi-puisi kucing tentang kucing-kucing yang kubaca. Jadi nggak cuma kucing-kucing yang kuamati, tapi kucing-kucing yang kubaca. Seperti misalnya kucing dalam buku Beatrix Potter. Mm-mm. Tentu semua tahu lah ini buku Tom Kitten. Lucu banget. Dan juga karyanya Richard Scarry. Ini Oke, adalah salah satu buku yang aku paling suka pas waktu aku kecil. oke. Ya, jadi itulah asal muasal aku menulis puisi kucing. Jadi Tapi kamu kenapa aku tertarik ya? tertarik untuk uh, bikin bahasa Inggrisnya juga? Karena ya Mm-mm. itu aku membaca puisi bahasa Inggris dan pas itu aku juga lagi senang-senangnya explore menulis singkat-singkat pakai bahasa Inggris. Aku coba juga deh menulis pakai bahasa Inggris dan jadilah. Oke. Jadi karena Fire sudah observasi tiap hari melihat kucing, itu sesuatu yang mudah mungkin Fire tuliskan ya. Lalu Hmm. pemilihan buku ini yang terbit duluan nih, kenapa buku puisi nih Fire? Kan jarang banget buku puisi untuk anak-anak ditulis juga untuk oleh anak-anak loh. Nah, kalau kenapa aku memilih untuk menerbitkan buku puisi, ceritanya seperti ini. Jadi, aku itu 2025 ini berulang tahun ke-18. Itu berarti Wih, aku udah legal, udah dewasa. Dan kemudian aku berpikir-pikir kayak selama ini aku kan kepengen banget menerbitkan buku solo. Terus aku juga pengen punya karya yang kurang lebih bisa aku judulnya kayak A Tribute to My Childhood. Jadi karena memang selama ini aku udah menuliskan ulang semua puisi-puisi yang tadinya random aku tulis di kertas HVS ke file puisi di Peluk Simeong ini. Jadi aku pikir-pikir kayaknya lucu dan seru juga kalau aku coba rangkai keseluruhan puisi-puisi kucing ini jadi satu buku. Dan bukunya ini pun menjadi tribute to my childhood. Jadi setelah oke. aku ulang tahun 18, terus berproses mengedit, kemudian mengilustrasikannya sendiri, dan layout, dan mencetak. Lalu, ya, aku terbitkanlah buku Peluk Simeong. Ya, mantap nih. Anak-anak suka nih baca buku puisinya Fire. Kita langsung ke pertanyaan dari pemirsa ya. Udah ada 200 juta orang. Hampir Wow, seperti seluruh penduduk Indonesia. so many. Oke, dari Kaira. Kak Fair pernah baca buku non-living book nggak? Oh, tentu saja pernah. Tentu saja Tentu pernah. saja pernah. Buku non-living book, buku Twaddle, buku ya buku apapun itu kayak sering kali memang entah aku yang membeli atau aku meminjam di perpustakaan atau aku emang iseng-iseng baca aja misal kalau lagi ke toko buku atau di perpustakaan. Sebenarnya buku non-living book ini kalau misalkan seseorang nggak banyak baca buku, aku pikir akan sulit sekali membedakan antara buku yang non-living book dengan buku yang enggak. Mm-mm, Dan ya benar. seperti tadi aku bilang, living book itu yang buku yang benar-benar sangat menggugah dan selalu membuat aku kepingin untuk membaca lagi, membaca lagi, membaca lagi. Dan sekalipun aku membaca ulang bagian yang sudah lewat, pasti ada sesuatu yang baru yang menggugah atau sesuatu yang memantik ideku untuk mengulik lebih lanjut. Tapi kalau buku yang nggak living, biasanya aku bisa jadi malah jelimet, misalnya jelimet sendiri dengan plotnya atau aku nggak bahasanya itu tidak
sesuai kaidah, atau mungkin ceritanya juga nggak semenggugah living book yang pernah aku baca, gitu sih. Mungkin itu jawaban juga atas pertanyaan Mbak Mega Utami nih. Mbak Mega tadi bertanya nih, Fair, bagaimana mengenali karakteristik buku living book selain yang terdaftar di web CM? Kalau menurut Fair gimana? Hmm, mungkin ya seperti kataku tadi ya, kayak Mm-mm. banyak-banyak membaca, banyak-banyak berusaha untuk membuahkan suatu pemikiran dari apa yang kita baca. Jadi kalau memang apa yang kita baca itu sangat sulit untuk dipahami, itu mungkin memang entah pemahaman kita nggak sampai atau bukunya yang tidak ditulis dengan apa ya, struktur penulisan yang benar, atau ceritanya memang nggak jelas ada tentang menilik buku yang bagus dari bukunya Adler, How to Read a Book, ya itu dia bilang seperti itu, kayak dengan banyak membaca buku kita jadi bisa mengetahui yang mana yang menggugah dan bagus dan yang mana yang enggak. Oke, teman-teman tuh tadi rekomendasinya Fair, How to Read a Book. Ada bukunya judulnya itu, bisa dilihat tuh ya. Terus ada pertanyaan dari Mbak Citra. Oh bukan, dari Mikaela nih anaknya. Hmm. Eh, Kak Fair, aku suka kok bukunya. Hmm, bentar. Nek-nek ke atas dulu. Kak Fair, aku kok sukanya bikin cerita imajinasi fiksi. Malah nggak suka kalau yang mellow. Kak Fair pernah nggak nulis yang nggak mirip Living Books? Dari Mikaela. Hmm. Kalau Kak Khair yang menulis living books, aku sendiri tidak tahu apakah bukuku dikategorikan sebagai living books atau tidak. Ah, ah. Hmm. Itu Tapi panjang ya. ya, tapi kalau soal menulis cerita imajinasi fiksi, waduh, aku sih suka banget. Apalagi sebenarnya fiksi itu adalah termasuk salah satu dari genre buku favoritku. Mm-mm. Jadi cuman kebetulan aja yang aku terbitkan baru buku puisi sama antologi antologi apa sih sebenarnya, antologi opini dan esai ya kemarin ya. Mm-mm. Belum ada cerita fiksi Fire yang diterbitkan. Mungkin yang penikmatnya ya cuma saya saja atau siapa teman yang aku tunjukin. Tapi aku juga Oh, suka banget menulis fiksi, seru. ya, ya, siap. Oke, next question dari Utami. Bagus itu menurut orang bisa beda-beda. Kategori buku bagus menurut Fire itu yang seperti apa? Apa selalu living books? Tidak sih, nggak selalu living books. Karena kurasa yang sekarang, buku-buku yang sekarang aku baca aja nggak semuanya yang tercantum di misalkan Ambleside online kurikulum, kan itu yang benar-benar dipercayai oleh kita orang-orang Charlotte Mason sebagai living books. Tapi seperti yang aku udah berapa kali bilang tadi, uh, buku-buku aku membaca semua buku yang bisa aku baca. Dan kalau aku bertemu dengan buku yang benar-benar menurutku wah banget, dan aku terpantik untuk misal membuat suatu tulisan ulang atau mempertanyakan sesuatu yang bikin aku penasaran dan pengen ngulik lebih lanjut dan mungkin mengulanginya, membaca sekali lagi, itu bisa aku sebut sebagai buku yang memberikan aku living ideas, gagasan-gagasan hidup, dan Oke. mungkin bisa dikategorikan juga sebagai living book versi Fair Oke. ya. Oke, ada dari Mbak Ardianti. Apakah ada rencana untuk membuat buku cerpen? Wow, buku cerpen. Kalau wacana-wacana, rencana-rencana kabar burung sih mungkin ada ya, karena aku juga suka nulis cerpen. Dan aku sendiri sebenarnya tahun 2024 itu pernah meluncurkan buku antologi cerpen dengan teman-teman dari suatu kelas mengarang yang aku ikuti. Tapi itu bukan untuk publik, tidak dirilis untuk publik, hanya untuk member kelas mengarangnya itu sendiri. Jadi bisa dibilang aku juga suka menulis cerpen, dan sampai sekarang memang ada beberapa cerpenku, tapi nggak banyak. Jadi I think
tidak dalam waktu dekat aku menerbitkan kumpulan cerpen karena aku butuh untuk mengumpulkan lebih banyak cerpen lagi untuk Padahal menjadikannya. banyak banget ya yang terkumpul ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Super SP. Apa yang membuat proses menulismu terasa menyenangkan, hidup, dan bermakna? Wah, menarik sekali. Apa ya? Oh, menarik sekali. Ya, apa yang membuat proses nulisku terasa menyenangkan, hidup, dan bermakna? Pertama, tentu saja asupan buku yang banyak. Jadi semakin banyak yang aku baca, semakin banyak yang aku pikirkan. I think semakin banyak juga ide yang bisa membuatku untuk menulis lagi, menulis lagi, menulis lagi. Tapi kemudian ada juga kehidupan sehari-hari dan kayak teman-teman, keluarga, berita di sekitarku. Dan bahkan aku juga berusaha untuk berjejaring kayak aku join beberapa organisasi remaja di mana aku ikut menjadi content writer dan kadang aku membuat tulisan-tulisan singkat kayak esai atau opiniku sendiri tentang misalkan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini atau pemikiran terhadap kejadian yang terjadi padaku minggu lalu. Simpel itu sih. Jadi keep it living with the atmosphere around you and everything. Ya. Oke, ini ada pesan sponsor nih. Teman-teman yang tertarik untuk membeli bukunya Fair, kita lagi buka open pre-ordernya lagi. Bisa langsung nanti ke Instagram @gerai_edukarya_cmid atau WA ke Mbak Love di 081291083905. Sekarang waktunya untuk mengumumkan pemenang giveaway-nya nih, Fair. Dari mau memilih siapa? Deng 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 deng. Hmm, siapa ya? Siapa nih? Ini nih yang tadi bertanya tentang cerpen karena berhasil nge-spill. Aku juga suka nulis cerpen. Aku sebelumnya belum berhasil. Yeay, Iya, selamat. Dari Mbak Kak, siapa tuh namanya ya? Kak Ardianti Permata Ayu. Ardianti Permata Ayu. Jangan sampai diblok. Dibuka terus, nanti akan dihubungi via DM oleh tim sejenak ya. Nanti akan kami kirimkan satu buku Peluk Si Meong. Oke, Fair, boleh nggak sih kamu bacain satu puisi kesukaan kamu dari buku Peluk Si Meong? Mau dong, dengerin. Kayak apa Oh, sih? jadi karena ini sudah malam dan I think live-nya juga udah mau berakhir, aku bacakan puisi yang judulnya Selamat Malam. Oke. Oke, selamat malam. Kucingku yang lucu bergelung di sofa. Kucing-kucing liar tidur di mana saja. Kucing tetanggaku meringkuk di beranda. Kucing gelandangan beristirahat di atas tempat sampah. Kucing pengelana tidur di atas atap. Kucing perpustakaan bergelung di antara buku-buku. Kucing liar tergoler di jalanan. Akan tetapi, kucing penangkap tikus sejak terbangun mengucapkan selamat malam. Dia pun pergi mengintai tikus hingga pagi menjelang. Yeay, terima kasih Fair. Ya ampun, kita diucapin selamat malam lewat puisinya loh, Hmm. jarang-jarang kan. Fair, ada kata-kata untuk teman-teman nggak nih? Mungkin teman-teman kecil atau remaja agar senantiasa mau semangat untuk menulis. Jadi jangan patah harapan. Silakan Fair. Oke. Jadi memang sebelumnya aku sering ditanyakan kok bisa aku menulis dan aku sering bingung bagaimana cara menjawabnya karena inspirasi menulis itu tentu saja beda-beda untuk setiap orang. Tapi kalau ada sedikit saran dari aku, menulis itu jangan dibawa berat, simple.
setiap orang yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tentu saja bisa menuangkan kayak ide pemikirannya, bahkan sesimpel apapun itu ke kertas atau ke notes HP atau apapun itu untuk mencatat. Dan dia juga nggak harus ide-ide besar lah. Misalkan aku yang umur 7 tahun menulis terinspirasi dari kucing-kucing di halaman. Dan itu pun kadang tentang kucing mandi, kucing beranak, kucing yang nongkrong di tengah jalan. Itu kan sepele banget kan? Tapi menarik karena emang apa adanya itu yang sedang kita pikirkan saat itu dan kita tuliskan. Dan tentu saja nggak harus yang ditulis itu yang happy-happy. Yang sedih boleh, yang sedang marah boleh, kecewa, perasaan apapun itu. Jadi mungkin menulis juga bisa menjadi jalan bagi aku dan teman-teman semua untuk meluapkan emosi dengan cara yang baik dan mungkin beride lebih lanjut. Jadi Hmm. ya jangan takut menulis dan mulailah dari apapun yang simple yang terlintas di benak. Oh, Sekian, terima kasih. dari Fair ya, jangan takut menulis, mulai dari hal yang simple, start small ya. Ya, Mungkin seperti kata Miss Mason ya, bahwa education is life, artinya pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan jiwa kita tuh terpelihara oleh asupan-asupan gagasan. Aku mungkin sebagai orang tua nih, saat ini mendengarkan cerita tuh jadi terinspirasi juga loh, bahwa kita sebagai orang tua mungkin biasanya tuh hanya uh, memberikan anak itu makanan yang sehat gitu, gizi yang baik. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita harus kasih ide juga. Idenya juga ide-ide yang bergizi. Jadi untuk memelihara pikiran mereka agar wawasannya berkembang dengan ide atau gagasan yang hidup ya. Seperti ya, Fair dan Bundinya nih, teman-teman. Terima kasih banyak ya, Fair, sudah mau sharing sama kita di sejenak malam hari ini. ya, terima kasih banyak juga Tante Alexa dan tim Cabat Mason Indonesia tentu saja sudah ngajak aku untuk IG Live dan Thank you Kak untuk Ir. Simeong. Saya Alexa dan seluruh kerabat kerja dari tim sejenak yang bertugas mengucapkan terima kasih dan semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di sejenak berikutnya. Dadah. Selamat malam. Sampai Jangan jumpa, lupa. terima kasih. Dadah.